Halo, salam kenal dan selamat bertemu teman-teman sekalian. Di video ini saya ingin sedikit sharing tentang kabel ya, yang sudah sering kita kenal mungkin ya. Tapi kadang kita masih bingung membedakannya. Ya secara umum dia ada 3 tipe. Ada NYA, NYY, dan NYM. Kalau kita mengacu pada PUIL, persyaratan umum instalasi listrik, dijelaskan bahwa NYA adalah kabel inti tunggal berinsulasi PVC nirselubung gitu ya. Dan NYM adalah kabel multi inti berinsulasi dan berselubung PVC, dan NYY merupakan kabel multi inti berinsulasi dan berselubung PVC. Nah, sebenarnya ini kabel yang sama, yang ini kabel inti tembaga dengan selubung PVC. Yang membedakan hanyalah kalau ini tunggal, kalau ini ada selubung tambahannya, dan kalau yang ini dia memiliki inti lebih dari satu atau multi inti. Nah, langsung saja untuk NYA. Mungkin teman-teman sudah akrab dengan kabel ini ya, yang tunggal-tunggal seperti ini, yang ada warna merah, biru, kuning, ataupun merah. Ya, ini biasanya ada di atas plafon ataupun di dalam tembok. Kabel seperti ini dia perlu konduit ataupun perlu pipa, karena dia hanya berselubungkan isolasi ini saja. Berbahaya kalau langsung terekspos gitu ya. Nah, untuk menentukan besaran kabelnya ini, untuk yang dia kuat dilewati berapa ampere gitu, misalnya apakah dia kuat dilewati 25 ampere, dia perlu kabel ukuran berapa, kita bisa ngacu pada tabel ini, tabel KHA ya, kapasitas hantar arusnya. Ini ada di PUIL 2011, dan sebelumnya saya sudah bikinkan penjelasan terperinci cara menghitungnya di video sebelumnya, saya taruh di deskripsi. Nah, secara umum misalnya kalau kita punya arus besarannya adalah misalnya 11 sampai di 11 ampere gitu ya, dia perlunya adalah 1 mm persegi. Kalau dia sampai di misalnya 25 ampere gitu ya, atau kalau daya 5500 gitu, daya rumahnya di 5500, dia pakai 25 ampere, dia di 4 mili gitu ya. Untuk ini beda nanti untuk kabel NYM dan NYY. Jadi kita tidak bisa generalisir bahwa kabel 4 mili itu untuk semua tipe NYA, NYM, dan NYY itu sama gitu ya, berbeda nanti kita akan lebih jelasnya. Kalau di sini untuk 25 ampere di 4 mili gitu ya. Nah, langsung NYA ini instalasi biasanya di dalam tembok teman-teman, seperti ini. Kalau misalnya dipasangkan langsung di tembok, ini berbahaya karena dia selubungnya hanya tipis, nanti tergores, kita bisa tersetrum gitu. Jadi dia harus minimal pakai pipa konduit seperti ini. Dan biasanya kalau di dalam tembok dia ditanam. Kalau di plafon biasanya dia hanya dilapisi dengan konduit gini ya, ini contohnya. Dan dia juga kalaupun ditutup di luar, dia kalaupun ini ya, intinya kabelnya ini harus dipasang di dalam pipa gitu ya, supaya kita lebih aman. Kalaupun terpaksa harus terekspos, dia harus masuk ke dalam pipa seperti ini gitu. Tidak boleh dia hanya sendiri. Itu memang aturan standar dari PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik gitu ya. Nah, kalau untuk itu tadi NYA. Nah, untuk NYM apa gitu ya. Nah, NYM itu seperti ini. Ini saya ngambil langsung dari PUIL 2000 edisi 2016 ya, yang mengacu pada PUIL 2011. Nah, dia ada selubung PVC dan ada pengisinya yang biasanya di dalamnya warna hitam itu. Seperti ini ya, ini pengisinya, ini selubungnya. Kemudian ada konduktor tembaga ini yang di bagian tengahnya ini, dan ada insulasi PVC-nya yang membungkus ini ya. Ada yang isinya 2, multinya ada yang 2 ya, ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Intinya dia NYM gitu. Nah, kalau tadi kita lihat untuk yang 25 ampere gitu ya, yang KHA terus menerusnya 25 ampere, di sini berarti dia di 26 ini ya, karena antara 18 sampai 26. Kalau yang tadi di NYA dia membutuhkan 4 mili. Kalau di sini dia hanya membutuhkan 2,5 mili gitu untuk besaran kabelnya. Itu yang saya bilang kenapa berbeda. Kalau ini kan NYM ya, NYM ini yang NYM dan apa turunannya gitu, dia menggunakan 2,5 mili, tidak harus yang 4 gitu ya, karena dia 25 ampere masih di bawah ini gitu. Kemudian berikutnya kalau NYM ini, misalnya seperti tadi, dia itu sebenarnya bisa terekspos teman-teman, bisa ditaruh di luar gitu, karena memang kabel indoor ini yang paling sering kita lihat kan, warnanya putih dan dia biasanya terlihat gitu.
dia aman untuk dipegang karena dia masih ada pelindung tambahannya, tidak seperti NYE yang hanya pelindung tipis, isolasi tipis itu saja. Kalau ini ada yang selubung hitamnya dan juga di luarnya selubung putihnya. Tapi standar dari Puil untuk pemasangan gitu ya, yang NYM yang ditanam di dalam tembok itu, untuk kabel NYM yang ditanam ke dalam beton harus dilindungi dengan konduit PVC. Di sini tulisannya harus, berarti wajib. Hal ini sesuai dengan persyaratan Puil 2011. Kalau teman-teman ingin rumah tinggalnya aman dan nyaman gitu dan tidak was-was, ikuti standar dari Puil ini gitu ya. Kalau di dalam tembok dia tetap harus pakai konduit PVC. Kenapa? Bisa saja temboknya rembes, kan bisa saja kan? Tembok sekarang kan gampang rembes, apalagi rumah-rumah minimalis. Bisa saja nanti ada gesekan-gesekan di dalamnya gitu ya. Itu yang menyebabkan dia tetap harus pakai pipa gitu. Dan kalaupun seperti ini ya, dia ada standarnya juga gitu untuk pemasangannya. Dan cara pemasangannya juga sudah ada di Puil, cara pemasangannya. Pipanya ini ya. Pemasangan NYM di dalam pipa. Ini sudah ada untuk bentuknya, nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut di Puil edisi 2016. Nah, kalaupun harus terekspos seperti ini, untuk kabel NYM yang ditempel pada dinding di rumah diberi klem kabel. Jaraknya ada di sini teman-teman. Silahkan dibaca sendiri berdasarkan diameter total kabel. Nanti ada jarak-jaraknya ya. Ini adalah standar yang memang ditetapkan dan harus diikuti kalau mau aman. Dia kalau diekspos tidak usah diisi pipa konduit pun tidak apa-apa gitu ya. Tapi klemnya ini harus ada standarisasinya. Oke, untuk NYM berikutnya, ketika dia pakai konduit seperti ini juga ada bengkokannya, itu radius bengkokannya seperti ini. Radiusnya jangan melebihi. Nanti dia mempengaruhi kabelnya sendiri ya. Jadi ikuti saja standar dari Puil. Itu tadi untuk NYM. Nah, sekarang untuk kabel yang terakhir adalah NYY. Nah, NYY ini teman-teman adalah kabel yang paling kuat ya. Karena dia memiliki selubung tambahan lagi yang memang selubungnya tingkat kekuatannya lebih kuat daripada NYM. Dan NYY ini dikenal juga sebagai kabel outdoor ya. Nah, kalau menurut Puil, dia seperti ini digambarkannya, diilustrasikannya. Yang paling luar adalah selubungnya PVC, kemudian ada pengisi PVC, kemudian ada insulasinya, pelapis kabelnya dan konduktor tembaganya, sama seperti NYY sebenarnya. Tetapi dia lebih strukturnya lebih kuat gitu ya. Nah, ini adalah tabel untuk NYY, tabel KHA-nya. Misalnya dia inti tunggal atau 2 inti atau 3 inti. Misalnya dia 2 inti ya, kita lihat di sini. Untuk yang tadi 25 ampere berarti kan dia masih di bawahnya ini kan, di bawah 31 gitu ya. Kalau dia di dalam tanah, dia cukup membutuhkan yang luas penampangnya cukup 1,5. Nah, itu yang saya bilang tadi beda teman-teman. Untuk 25 ampere, untuk NYE dia membutuhkan 4 mili, untuk NYM dia membutuhkan tadi berapa tadi? Dia membutuhkan 2,5. Kemudian untuk NYY dia cukup membutuhkan 1,5 mili. Jadi berbeda, memang kekuatan kabelnya sendiri berbeda teman-teman. Begitu ya. Dan untuk inti tunggal berbeda, untuk 2 inti berbeda, 3 inti berbeda gitu. Tapi intinya untuk yang 25 misalnya tadi daya 5500 dia cukup yang kabel segini untuk NYY. Oke. Berikutnya instalasinya seperti ini biasanya. Nah, instalasinya untuk di outdoor gitu ya. Dan ketika di outdoor ini memang dia bisa ditanam teman-teman. Tapi biasanya untuk yang kabel ini tetap harus menggunakan konduit itu ya, kalaupun ditanam di luar gitu supaya lebih aman lagi. Memang ada jenis kabel NYY yang bisa ditanam langsung ya, tapi yang umumnya itu tetap membutuhkan konduit. Kalau lebih bagus lagi konduitnya yang lentur seperti ini yang memang aman untuk ditanam gitu. Jadi dia untuk dibengkokkan lebih gampang dan minim sambungan, karena takutnya nanti ketika banyak sambungannya nanti air bisa masuk dan menggenang malah di dalamnya gitu. Jadi memang walaupun di outdoor dia tetap membutuhkan juga instalasi konduit di luarnya gitu ya
untuk mengamankan kabel NYY ini sendiri, terutama untuk instalasi outdoor ini juga demi keselamatan. Oke, mungkin itu tadi ya, sudah bisa menjadi referensi teman-teman apa bedanya kabel NYA, NYM, dan NYY gitu ya. Yang NYA fungsinya untuk apa, NYM untuk apa, dan NYY untuk apa. Semoga dapat mencerahkan dan sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih.